Yang A. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi, filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasari tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya prinsip DR manusia. Selanjutnya, aspek-aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisikanya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Nah, yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan adalah manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Nah, adalah para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisika manusia. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Nah, adalah sebagaimana Anda alami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Nah, kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Nah, yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial adalah dalam hidup bersama dengan sesamanya bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, adalah manusia memiliki inisiatif atau kreatif dalam menciptakan kebudayaannya, hidup berbudaya dan membudayakan. Nah, kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Nah, yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Nah, menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat risio praktis memberikan perintah mutlak. Nah, yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama adalah aspek beragama merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengalaman dan keyakinan atau kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap. Nah, bagian B, hakikat pendidikan. Bila dijabarkan makna atau hakikat pendidikan, maka akan sangat kompleks. Agar bisa lebih tersampaikan, berikut butiran penguraian dari hakikat pendidikan. Nah, yang pertama, pendidikan adalah seumur hidup. Pendidik adalah proses seumur hidup karena setiap tahap kehidupan seorang akan memperoleh pengalaman yang artinya menjadi pembelajaran yang penting untuk pendidikan dirinya. Yang kedua, pendidikan adalah sebagai proses yang sistematis berdasarkan pada aktivitas yang ada di lembaga, maka pendidikan akan terregulasi dari sistematisnya. Yang ketiga, pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Maksudnya adalah kekuatan yang berkembang sosial akan membawa dalam setiap aspek masyarakat. Yang keempat, pendidikan adalah transformasi perilaku manusia akan bisa diubah dan ditingkatkan melalui proses pendidikan. Yang kelima, pendidikan adalah pelatih dan pembelajaran indera, pemikiran, perilaku, aktivitas manusia, dan keterampilan. Yang kelima, pendidikan adalah arahan atau instruksi. Pendidikan akan menginstruksikan dan mengarahkan manusia sehingga manusia bisa memperdayakan dirinya semaksimal mungkin. Yang keenam, pendidikan adalah makna hidup akan berkurang dan bahkan tidak ada artinya tanpa pendidikan. Yang kelima, pendidikan adalah rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman berdasarkan definisi John Dewey. Pendidikan adalah rekonstruksi secara berkesinambungan untuk mengubah pengalaman menuju cara yang diinginkan. Yang C, hubungan antara manusia dan pendidikan
adalah manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lainnya dalam kehidupannya. Bahwa untuk mengelola akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas potentialitas, yaitu menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki potensi dapat menjadi manusia. Yang kedua, asas dinamika, yaitu menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki untuk menjadi manusia yang ideal. Yang ketiga, asas individualitas, yaitu menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki kediri sendirian, subjektivitas, ia berada dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Yang kelima, asas sosialitas, yaitu menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia hidup bersama dengan sesamanya. Yang kelima, asas moralitas, yaitu menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik. D. Fungsi pendidikan bagi manusia. Yang pertama, fungsi sosialisasi adalah sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Yang kedua, fungsi kontrol sosial adalah sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tahanan tradisi. Harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat adalah sekolah untuk mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan. Keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja adalah sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja. 5. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial adalah fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis krisis, berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Yang keenam, fungsi sekolah dalam masyarakat adalah fungsi sekolah sebagai akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya serta fungsional